فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, disimak yang punya kitab. Halaman yang ke 310. Ya, 310 ya. Bagian tengah itu. Qala al-mu'allif astabahullah. Qaulu wa wa'adan nasa wa dzakarahum. Kemudian Rasulullah SAW mulai memberikan nasihat pada manusia dan memberikan peringatan kepada mereka. Wa'adzahum bitarghib wa tarhib. Rasulullah SAW waktu itu memberikan wejangan nasihat kepada mereka dengan targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, dorongan. Tarhib itu ancaman. Ya, kaitannya sama ancaman dengan neraka, ancaman dengan siksaan. Targhib itu motivasi, dorongan. Dorongan untuk beramal amalan saleh agar mendapatkan surga Allah, seperti itu. Wa qasamallahu azza wa jalla al-Qur'ana mau'idatan. Dan sungguh Allah Ta'ala menamakan Al-Qur'an dan mau'idah. Penyebutan Al-Qur'an kadang-kadang dengan penyebutan yang beraneka ragam. Karena penamaan-penamaan seperti itu tentunya ada hikmah di balik penamaan yang berbeda-beda. Kadang Al-Qur'an digelarin Al-Furqan, yang artinya sama juga kan. Kemudian juga na barakallahu fiik, Allah Ta'ala namakan Al-Quran sebagai mau'idah, sebagai nasihat. Karena isinya semuanya serba nasihat. Mulai ahkam, halal haram, kisah-kisah terdahulu kita ambil pelajaran sebagai nasihat juga, ya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai segenap manusia, sungguh telah datang pada kalian mau'idah. Apa maksudnya? Al-Quran. Datang pada kalian mau'idah Al-Quran sebagai nasihat dari Rabb kalian dan sekaligus obat. Jadi kalau antum sakit, di antara obatnya adalah Al-Quran, baca Al-Quran. Para ulama menjelaskan obat di sini bisa maknanya obat hissi, dalam artian antum penyakit badan pun yang sifatnya hissi, antum bacakan Al-Qur'an biar ruqyah, bisa juga. Atau obat penyakit hati. Obat penyakit apa? Obat penyakit hati, ya di situ nanti barakallahu fiik, agar hatinya tenang, tentram jiwanya, sering-sering baca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu kan dikenal juga zikir. Sedangkan zikir sumber apa? Ketenangan hati. Naam, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati itu akan tenang. Jadi kalau ingin tenang hatinya, tentram pikirannya, zikir. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi. Kemudian di samping dia itu obat terhadap penyakit yang ada di dada manusia, wahudan, petunjuk. Bukan hanya itu, warahmatun, sebagai bentuk rahmat, kasih sayang lil mu'minin, terhadap kaum mukminin. Mafhum? Dan bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala diantaranya adalah apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya Naam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Kita ini termasuk alam semesta atau bukan kita ini? Naam, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Wa fi hadits Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keliru harakatnya. Yang benar wa'adana Rasulullah bukan Rasulah. Karena sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu. Bisa dipahami ya? Fa'il hukumnya marfu. Kemudian kita lihat wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Lihat, nasihat yang sangat besar sekali. Suatu ketika Rasulullah SAW dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, beliau berkata, memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang balighah, sangat menyentuh. Bagaimana bayangan gambaran nasihat tersebut? Dzarafat minhal uyun, membikin mata-mata berlinang. Apa berlinang itu? Menangis, keluar air mata. Wa wajilat minhal qulub, membikin hati-hati bergetar. Hati-hati menjadi takut dan bergetar. Nah, berarti kan nasihatnya luar biasa. Faqala qailun, kemudian seraya ada orang yang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'idatu mu'addi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah. Antum kalau mendapat nasihat dari orang yang hendak berpisah, semula berteman, bergaul, ya kan, berkawan, kemudian ingin pisah, rasanya bagaimana? Sedih enggak biasanya? Sedih. Apalagi nasihat-nasihat yang menyentuh, ya kan? Nah, nasihat-nasihat yang sangat terarah, tertuju. Nah, kemudian apa kata orang yang berkata tersebut, yaitu sahabat? Famada ta'had ilaina, apa yang engkau janjikan kepada kami ya Rasulullah? Maksudnya engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Paham ya? Maknanya seperti itu. Faqal usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mendengar serta mentaati. Paham ya? Ini wasiat yang pertama, wasiat takwa. Karena wasiat takwa ini wasiat yang sangat besar. Bahkan umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan untuk bertakwa juga mereka. Dalilnya waktu itu antum juga waktu itu ya kelihatannya ya. Ayo. Walaqad belum? Sebelahnya antum. Wa iyyakum. Ayo, nah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kita ambil potongannya aja. Paham ya? Tapi intinya syahid di situ apa? Wasiat untuk orang-orang ahli kitab sebelum Rasulullah SAW. Paham ya? Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kepada mereka kitab dan kepada kalian semuanya untuk apa? Anittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan sumber rezeki, sumber solusi, sumber kemudahan, sumber ketenteraman dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Mafhum? Jangan sampai lari dari ketakwaan ini. Kita lihat lagi. Nasihat berikutnya, was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Nah, siapa yang dimaksud ini? Mendengar dan mentaati pemimpin, jangan berontak. Harga BBM naik, demo. Harga minyak goreng naik, demo. Harga plastik naik, demo juga. Harga bumbu naik, demo juga. Mau ngapain? Dulu yang angkat jadi pemimpin siapa? Ya ente ini, yang demo-demo ini, yang teriak-teriak sekarang di pinggir jalan tuh dulu yang angkat tuh. Iya enggak? Antum ingat slogan mereka, dari rakyat oleh rakyat kembali ke mana? Rakyat modus. Allahu musta'an. Nah, hati-hati. Jadi kalau sudah ada lafaz mendengar mentaati pemimpin, ingat. Jangan pernah berontak, wala kudeta, wala revolusi, wala menggulingkan kekuasaan, wala demonstrasi. Ahlus sunnah kok teriak-teriak penistana. Turunkan harga bakwan. Allahu musta'an. Ini mungkin aja suatu ketika bakwan naik harganya, mungkin aja. Satu bakwan sampai 100.000 misalnya, orang demo mungkin. Karena memang mereka, tabiat mereka, orang-orang yang rakus dengan dunia itu pengennya bukan murah lagi, pengennya apa? Pengennya gratis pengennya. Jadi kalau lihat fenomena yang sangat menurut mereka itu awalnya murah jadi mahal, kurang sabar. Makanya kesabaran luar biasa. Paham ya? Sabar menghadapi kebijakan pemimpin yang kita nggak suka. Iya nggak? Pertama naik harganya, bismillah aja sampai menjadi alhamdulillah, selesai.
Itu solusinya mau ngapain lagi, ya kan? Teriak-teriak nggak ada fungsinya. Ketika orang teriak-teriak, turunkan harga BBM, turun nggak kira-kira? Tidak juga. Nah, harganya pun naik dan dia pun akan beli juga. Jadi pahami ya. Nah, ini penting sekali nasihat buat kita. Pemberontakan, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, demonstrasi bukan termasuk ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berada di garda paling depan. Posisinya paling depan, enggak berontak, setia dan taat terhadap pemimpin selama dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Lihat itu. Pemilu enggak ikut, coblosan enggak hadir. Demokrasi enggak mendukung, demonstrasi enggak selera, haram. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Tapi bagaimana mendengar dan mentaati pemimpin? Apa kata Imam Al-Barbahari rahimahullah? Perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahlul Ahwa. Apa kata beliau rahimahullah? Hizam sering menukilkan itu. Ala Sultan. Ayo. Insyaallah. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Itu kalam yang bagus sekali. Motivasi, dorongan buat kita semuanya agar tidak berontak. Demonstrasi aja enggak nyentuh, bayangkan. Nah, apalagi berontak. Apa artinya tadi? Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa." Kalau engkau melihat seorang dia mendoakan kejelekan oleh pemimpinnya, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan, yang pertama ala, kedua li sultan, fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Ketahuilah dia ahlus sunnah insyaallah. Nah, ya, makanya ahlus sunnah itu ketika melihat kebijakan pemimpin yang enggak disukai, harga BBM naik, harga plastik naik, harga minyak goreng naik, apa solusi yang terbaik? Fal yasbir. Hadisnya siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Muslim juga yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Fa innahu man kharaja shibran famata mata mitatan jahiliyah wal iyad billah. Paham ya? Atau kama qala Nabi SAW, artinya barang siapa yang membenci, tidak menyukai kebijakan pemimpin, sedikit ada yang dikeluarkan dari pemimpin, kebijakan kita enggak suka, fal yasbir, sabar. Sabar itu sesuatu yang enggak ada wujudnya, bentuknya enggak ada, tapi dalam hati. Paham ya? Nah, dia enggak perlu menampakkan secara fisik gitu, tapi apa? Hatinya dia sabar, menahan, mendoakan pemimpin dengan doa yang baik. Paham ya? Kenapa? Ancamannya apa ancamannya? Fa innahu man kharaja shibran, karena sesungguhnya barang siapa yang berontak kepada pemimpinnya sejengkal aja, berontak dikit aja, famata, kemudian mati, mata mitatan jahiliyah, mati seperti mati orang jahiliyah, bayangkan. Sudah salah, keliru, teriak-teriak depan istana, ternyata ada ledakan, kaget, jantungan, mati. Allahul musta'an. Afan ya, ini sekedar motivasi. Banyak orang di luar sana yang tidak paham, kadang-kala ikut teriak-teriak, ikut, padahal apa? Demonstrasi itu permulaan dari pemberontakan. Ibaratnya orang menyalakan kompor, demonstrasilah yang menyalakan. Kompor nyala, berapi-api, akhirnya apa? Muncul ledakan pemberontakan. Itu ibarat seperti itu. Paham ya? Yang nyalakan ya demonstrasi ini. Dinyalakan apinya, akhirnya apinya menyala-nyala kemana-mana, akhirnya terjadi kebakaran, pemberontakan tadi diantaranya. Jadi pahami ya, makanya Ahlus Sunnah di saat-saat seperti itu sabar dan mendoakan pemimpinnya. Allahumma aslih wulata amrina, misalkan. Ya Allah, perbaikilah apa? Pemimpin kita, pemimpin kami. Mereka mungkin enggak jadi Ahlus Sunnah, itu mungkin enggak mereka? Mungkin, dengan kehendak Allah Taala, doakan. Bukan doakan kejelekan, lengsarkan jabatannya, gulingkan kekuasaannya, ya Rabbal Alamin katanya. Itu doanya orang Khawarij, itu hati-hati. Nallahul musta'an. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Suatu negara itu walaupun sejelek-jelek, seburuk-buruk pemimpin, masih ada pemimpinnya, keadaannya masih kondusif. Suatu negara walaupun jelek pemimpinnya, dolim pemimpinnya, masih ada pemimpin, itu keadaan masih kondusif dibandingkan semalam aja enggak ada pemimpin. Kalau semalam enggak ada pemimpin, negara yang seluas ini, contohnya Indonesia lah, semalam aja enggak ada pemimpinnya, bagaimana terjadi? Akan terjadi keributan, huru-hara, hara-huru. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, di mana-mana ribut. Penjarahan, perampokan, pembegalan, wal iyad billah. Apa kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik.
Sittuna sanah min sultanin zair aslahu min lailatin wahidah bila sultan. Paham ya? Itu kalam Syekhul Islam bagus sekali itu. 60 tahun di bawah kekuasaan pemimpin yang jair, yang zalim, jauh lebih baik daripada sehari atau semalam enggak ada pemimpinnya. Coba bayangkan itu. Negara yang seluas dari Sabang sampai mana? Merauke, bayangkan. Dan Merauke sampai Sabang, seluas enggak ada pemimpinnya, akan ribut. Tapi selama masih ada pemimpinnya, walaupun taruhlah enggak sempurna, memang manusia enggak ada yang sempurna, ya kan? Tapi masih kondusif, ya kan? Perbatasan masih dijaga, ya. Kemudian juga keadilan walaupun tidak semaksimal mungkin atau tidak sempurna masih tegakkan, ya kan? Nah, seperti itu berarti menunjukkan bahwasanya sabar. Enggak ada solusi lain, sabar sudah. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Fasma' wa ati' wa induriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taati pemimpin walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, bayangkan. Nah, tanah yang kita beli milik siapa aslinya? Milik kita. Kendaraan yang kita miliki kita beli milik siapa? Milik kita. Ngapain bayar pajak? Itu loh. Nah, itu ibaratnya. Nah, harta diambil pun fasma' wa ati'. Itu kan harta milik kita. Ya kan, pemungutan pajak itu kan zalim aslinya. Cuman karena bukan wewenang kita nggak bisa bertindak leluasa, ya udah, itu bukan kita dosanya. Wa ilah harta kita milik kita sudah. Paham ya? Jangan seperti sistem komunis. Hartamu hartaku, hartaku ya hartamu, itu salah. Itu komunis namanya. Paham ya? Hati-hati. Prinsip komunis seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Istrimu ya istriku, istriku istrimu. Allahul musta'an. Perusaknya apa? Pemahaman komunis. Nah, yang jelas barakallahu fiik, lafaz was-sam'i wa ta'ah ini kalau kita syarah mungkin enggak selesai 1 jam. Tapi cukup kita gambarkan global saja. Mendengarkan dan mentaati pemimpin adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pernah berontak. Pulang liburan ikut demo di Jakarta depan Monas. Allahul musta'an. Nah, karena apa? Dapat amplop. Allahul musta'an. Haram. Kita lihat. Wa in 'abdan habasyian, walaupun pemimpinnya seorang budak dari Ethiopia, bayangkan. Bukan orang kulit putih loh ya. Ethiopia itu orang Habasyah, Ethiopia itu berkulit hitam. Tapi kalau jadi pemimpin fasma' wa ati', lihat. Ahlus Sunnah ketika melihat negaranya di dalam memilih pemimpin dengan cara maksiat, cara haram, kita enggak ikut-ikutan. Paham ya? Sistem demokrasi, sistem menentukan pemimpin dengan suara paling terbanyak, barakallahu fiik, itu bukan apa? Bukan termasuk ciri khas agama Islam yang lurus, barakallahu fiik. Kenapa? Lihat. Nanti kalau yang jago itu preman tajir melintir, preman kaya raya lah. Kemudian semua disuap oleh preman ini. Suara paling terbanyak, naik pemimpin enggak dia? Naik pemimpin, yang mimpin preman, bayangkan. Itu kalau pakai sistem tadi itu. Itu belum apa? Belum kita melihat kesyirikannya. Suara rakyat yang menentukan nasib bangsa katanya. Suara rakyat yang menentukan nasib bangsa, padahal yang menentukan nasib bangsa siapa? Zakaria, Allah Subhanahu wa taala. Syirik atau bukan tadi? Syirik, bayangkan. Masa kita digiring terus perbuatan syirikan? Terus bagaimana solusi yang terbaik ketika datang hari ya? Datang pemilihan umum, coblosan, suara yang ini nyoblos nomor 3, nomor 2, ini nomor 4, ini nomor 5. Solusi yang terbaik bagaimana Ahlussunnah? Kalaupun kita bikin TPS yang apa? Yang syar'i. Tempat pembakaran sampah, tempat pembuangan sampah. Jangan ke tempat itu, paham ya? TPS yang itu maknanya itu tempat apa? Pemungutan suara, bukan itu. Allahul musta'an. Enggak usah ikut-ikutan sudah. Tapi kalau udah dilantik jadi pemimpin kita wajib mendengarkan dan mentaati, enggak boleh merontak. Paham ya? Perkara bagaimana cara membikinnya, membentuknya itu urusan mereka. Paham ya? Karena bukan wewenang kita. Kita lihat lagi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka dikarenakan sesungguhnya barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal, di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Masya Allah, ini benar kita saksikan. Mulai di kelompok-kelompok sesat beraneka ragam atau beragam bentuknya orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah. Misalnya mengatakan Sunni Salafiyun berontak. Sunni Salafiyun suka selfie. Sunni Salafiyun suka apa? Tasawul. Yang belakang sana Sunni Salafiyun open donasi. Allah musta'an. Kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqiru lahu bidzaka. Kenapa senyum dihafalkan mantonnya? Hafal mantonnya enggak? Hafal manton, dihafal mantonnya. Kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqiru lahu bidzaka. Setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Apa maknanya barakallahu fiik? Maknanya apa, Zam?
Makna pantun ini? Setiap orang ngaku apa? Dirinya ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah tidak mengakuinya. Bayangkan. Mengaku. Hizbut Tahrir pun ngaku juga di atas sunnah, iya kan? JT atau JT, Jamaah Dablek, Jamaah Tabligh itu juga ngaku ahlus sunnah juga. Paham ya? Tapi cuma hanya modus. Paham ya? Nah, kemudian belum lagi kelompok yang IM, Ikhwanul Muflisin. Nah, barakallahu fiik itu juga yang ngaku ahlus sunnah juga. Tapi pengakuan saja. Faktanya bagaimana? Karena kita bukan di dalam syariat ini bukan menebar pesona. Paham ya? Dan juga bukan banyak kata-kata. Tapi kita cukup buktikan dengan fakta dan realita, itu ahlus sunnah. Paham ya? Menebar pesona, banyak kata-kata, drama, sandiwara, itu bukan ciri khas ahlus sunnah. Buktikan dengan fakta dan realita. Haram-haram, sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Paham ya? Sudah tahu haramnya gambar pokoknya selfie. Ngasih bantuan sedikit cuma 5.000 selfie. Bukan nominal atau banyak kecilnya ya, tapi caranya dia dalam sedekah itu yang benar itu. Jangan cara dengan cara yang haram, jangan. Tapi dengan cara yang syar'i. Biarkan Allah Taala yang menilai. Mafhum insyaallah. Ini sekedar apa, selingan. Yang ngaku-ngaku Ahlussunnah banyak sekali, perselisihan beraneka ragam. Nah, mulai di kelompok HTI Hizbut Tahrir Indonesia, belum kelompok lagi JIS Jamaah Ingkarus Sunnah, kemudian belum lagi Jamaah Ansarud Daulah, belum lagi ISIS, belum lagi Jaringan Al-Qaeda, N11, NI, semua hampir mirip itu ya. Nah, barakallahu fiik. Belum lagi IM, Ikhwan Muflisin tadi itu. Belum lagi Jamaah Tabligh, belum lagi IM, belum lagi JIL, Jaringan Islam Liberal. Banyak aneka ragam. Tapi Ahlus Sunnah al-haq cuma satu. Paham ya? Al-haq wahid wa la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Apa dalilnya? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur. Satu lagi apa dalilnya? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apa? Setelah al-haq itu kecuali apa-apa yang setelah al-haq itu kecuali apa? Kesesatan. Paham ya? Kemudian satu lagi apa ayat yang lainnya? Bal naqdibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Bahkan ditimpakan al-haq di atas kebatilan, hancur leburlah kebatilan tersebut. Dan seluruh kebatilan pasti akan hancur. Itulah yang namanya al-haq wahidun wa la yata'addad. Paham ya? Walaupun sendirian, walaupun seorang diri di kampung, dia berjenggot, sorban, celana cingkrang, isi bercadar, caci maki, dihina, dikucilkan, dibilang ninja, dibilang kebanjiran, dibilang kambing. Ingat, apa kata Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih, wal mutafaqqih al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocokkan kebenaran walaupun kau seorang diri. Walaupun sendirian, tapi di atas kebenaran dinamakan jamaah. Jadi kalau kita menilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan dilihat banyaknya peserta. Wah, banyak sekali pasti Ahlus Sunnah, belum tentu. Paham ya? Nah, sedikit ya belum tentu juga. Tapi mizannya tolak ukurnya bagaimana? Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Kapan dengan perintah untuk senantiasa mengikuti al-jamaah, maka yang diinginkan adalah mengikuti al-haq dan apa? Senantiasa di atasnya. Itu yang diinginkan dengan al-jamaah. Jadi bukan jamaah tabligh ya, bukan. Bukan jamaah Ansarud Daulah juga bukan. Bukan juga jamaah Ansarullah. Hufiyun Yaman namanya jamaah Ansarullah namanya. Bukan itu juga. Paham ya? Nah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-firqatu an-naziyah at-taifatu al-mansurah, yang dikenal dengan apa? Man kana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ketika Rasulullah waktu itu ditanya, "Ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang selamat dari siksaan api neraka, dari ancaman siksaan api neraka? Rasulullah mengatakan, "Man kana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Itu orang yang keadaannya seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Ahlus Sunnah. Paham ya? Naam. Kita lihat lagi. Fa 'alaikum bis-sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dibolak-balik artinya sama. Karena riwayatnya beda-beda ya. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Para ulama telah menjelaskan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin boleh diikuti manakala tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Berarti kalau ada sunnah khulafa ar-rasyidin berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita ikutin sunnah Rasulullah SAW. Karena mungkin perbedaan karena istihad. Paham ya? Misalkan sahabat fulan beristihad, jenggot kalau sudah sampai satu genggam, diginikan, boleh dipotong, dirapikan. Nah itu ternyata bagaimana Rasulullah gitu.
Rasulullah memerintahkan untuk memotong, mencukur atau tidak? Tidak. Ikutilah Rasulullah SAW. Bukan ngikutin ijtihad sahabat. Ijtihad Utsman bin Affan adzan 2 kali ketika Jumat. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang lainnya? Sekali. Ikutilah Rasulullah SAW. Mahfuz insyaallah. Ijtihad sahabat yang lainnya kalau tarawih 23 rakaat. Paham ya? Nah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat yang lain 11 rakaat. Ikutilah Rasulullah SAW. Bisa dipahami ya? Wa khairul huda Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Masyaallah. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan as-sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Kenapa kira-kira? Kenapa perintahnya menggigit sunnah dan gigi geraham? Kenapa tidak dengan gigi seri, gigi taring? Gigi taring kan lancip. Gigi seri kan luar biasa, ya kan? Nah, menarik dan menawan kan gigi seri. Coba kalau orang enggak punya gigi seri. Orang kalau enggak punya gigi seri menarik enggak orangnya? Menawan enggak? Nah, tapi kenapa memilih gigi geraham gitu loh? Nah, pertanyaan untuk Shadiqun ini. Nah, kita dengarkan jawaban khusus dari Akh Shadiqun. Nah, kenapa kok milih gigi geraham, gigitnya kok gigi seri kok enggak gigi taring? Hah? Kenapa? Ini gigi seri bisa tuh gigit enggak? Bisa juga, taring pun bisa juga. Tapi kenapa milih geraham yang dalam mana? Kenapa? Hah? Kenapa? Nah, bener say, bener. Karena gigi geraham itu gigitnya paling kuat. Maksudnya gigitlah erat-erat, gigitlah sekuat mungkin as-sunnah tersebut. Pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Karena gigitan yang paling kuat, coba kita bayangkan ya. Mana bang gigitan yang paling kuat di antara gigi kita bang? Geraham, taring atau gigi apa? Seri bang. Yang paling kuat geraham. Kurang percaya, buktikan kain, antum gigit. Kalau gigi seri, antum tarik gini sempal nih. Gigi taring mungkin lubang kainnya tajam kan? Kalau gigi geraham kuat sekali. Nah, makanya di balik apa? Nah, penukilan atau di balik ucapan beliau bin nawajid itu maksudnya apa? Inayah, sebagai bentuk apa? Isyarah atau sebagai bentuk ungkapan tentang kuatnya di dalam megang as-sunnah. Paham ya? Pegang erat-erat sekuat mungkin as-sunnah tersebut. Karena ibaratnya orang di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ketika berpegang teguh dengan sunnah, ibaratnya seperti apa? Menggenggam bara api. Hadisnya? Halo, antum? Apa? Hadisnya Farid? Hadisnya Anas bin Malik. Rawahu Tirmidzi. Ingat enggak? Anak pancing. Ya'ti 'alan nasi. Apa? Yang keras. Ishaq. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim kal qabid 'alal jamri. Itu pendek, simpel, padat dihafalkan itu. Ya, hadisnya Anas bin Malik rawahu Tirmidzi. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang berpegang teguh di atas agama di tengah-tengah zaman tersebut, di tengah-tengah mereka yang sudah mulai banyak perubahan, itu seperti orang menggenggam bara api. Kenapa kok dipermisalkan seperti menggenggam bara api ya Fauzan? Kenapa kok enggak seperti menggenggam roti itu? Kok kenapa memilih bara api? Kenapa? Maksudnya apa maksudnya? Seperti orang yang menggenggam bara api, kenapa enggak seperti orang menggenggam roti itu? Kok milih bara api kenapa kira-kira? Coba kenapa Akh Hizam? Naam, ahsan tabarakallahu fi. Karena berat dan panas. Banyak cobaan, rintangan, halangan, cacian, makian. Harus kuat enggak hati kita? Harus kuat. Panas dan berat. Berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kanan dolar, kiri ringgit Malaysia, depan dolar Singapura, belakang euro, belum rupiah di tengah-tengah, bayangkan. Fitnah di mana-mana. Harus benar-benar memegang sunnah tersebut. Jangan sampai terpentalkan
bara api tadi. Bara api panas enggak bara api? Mowo bahasa Jawanya. Bara api panas sekali. Kalau tidak kuat terlepas sudah. Makanya sabar barakallahu fiik menghadapi apa? Nah, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, beraneka ragam, berkelompok-kelompok, sabar di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai terpental gara-gara apa? Fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Fitnah syubhat ditepis dengan ilmu, fitnah syahwat ditepis dengan apa? As-sabr. Mafhum? Sehingga jangan sampai terpental as-sunnah tadi, jangan sampai terlepaskan dari diri kita, mundur ke belakang, banting setir atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian, berhati-hatilah, tinggalkanlah perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam agama istilahnya apa? Muhdats bid'ah. Jadi perkara bid'ah, perkara muhdats dalam agama itu tinggalkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dikarenakan sungguh setiap bid'ah, setiap perkara baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru dalam agama itulah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di mana tempatnya? Di neraka. Apa itu bid'ah? Barakallahu fiik. Apa itu bid'ah? Kullu ma uhditsa fid din, setiap perkara yang dibikin-bikin, perkara baru dalam agama, paham ya? Lam ya'ti bihi dalilun la minal Qur'an wa la minas sunnah, yuradu bihi at-ta'abbud. Nah, yaitu makna bid'ah di antaranya. Kullu ma uhditsa fid din, setiap perkara yang baru dalam agama, lam ya'ti bihi dalilun la minal kitab wa la minas sunnah, yuradu bihi at-ta'abbud. Itu penting, yang poin terakhir ini. Yang tidak datang dalil Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah, yang diinginkan dengannya ibadah. Antum lihat orang-orang teriak pinggir jalan itu, bikin apa? Panggung besar, kemudian tabligh akbar. Yang seharusnya apa? Seharusnya mereka beribadah Allah Ta'ala malah teriak-teriak, sholawatan, nyanyi-nyanyian, paham ya? Dinamakan campur santri. Padahal campur sari itu, paham ya? Joget-joget, ya, sholawatan. Niat mereka ibadah, bukan niat mereka ibadah. Padahal acara bid'ah. Makanya kata para ulama, ahlu bid'ah itu sangat sulit untuk tobat dibandingkan ahlu maksiyah. Kenapa kira-kira rahasianya? Kenapa? Ikrimah, kenapa kok ahlu bid'ah itu sangat sulit bertobat dibandingkan ahlu maksiat? Apa? Kenapa? Lanjutkan. Ayo. Ahlu bid'ah kenapa? Kurang dikit lagi. Ahlu bid'ah sangat sulit bertobat dibandingkan ahlu maksiat. Karena coba antum mencoba. Apa? Kurang itu. Ada yang lebih inti lagi. Pak, Maulid Nabi itu bid'ah, Pak. Tinggalkan, Pak, haram. Memperingati Isra Mi'raj itu bid'ah, Pak. Tinggalkan, Pak, haram. Dia akan mengatakan apa? Nah, itu nanti ketemu jawabannya. Coba Farid, ini sudah berkali-kali Anda sebutkan waktu itu ya. Nah, kenapa ahlu bid'ah sulit bertobat? Ada yang bertobat, ada yang sulit, jarang sekali. Beda ahlu maksiat. Khamar haram, Pak. Enggak akan dia mengatakan enggak mungkin haram. Dia akan mengatakan iya haram. Tapi kalau bid'ah, ahlu bid'ah, Pak, ittaqillah, Pak, ini haram, Pak. Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj ini halal bil halal, ini enggak ada contohnya, Pak. Enggak ada tuntunannya, bid'ah, Pak, tinggalkan, Pak. Dia akan ngeyel dan mengatakan apa? Farid, alasan mereka kenapa kok sulit tobat? Kurang dikit. Itu udah benar juga jawaban antum udah nyerempet istilahnya, udah mendekati, tapi intinya. Kenapa kok sulit dinasihati? Ayo. Kurang dikit lagi. Ana pengennya lebih umum. Lebih umum tapi pas gitu loh. Ayo. Apa? Apa kata si fulan si alan apa? Kurang dikit bang. Kurang dikit bang. Anak yang inti yang sering anda sebutkan itu biar mudah dipahami nanti. Karena merasa perbuatan bid'ahnya dilakukan itu ibadah. Kata antum ke definisi ini, yuradu bihi at-ta'abbud.
Itu penting definisi tadi. Karena dia merasa amalan bid'ah yang dilakukan ibadah, sehingga ibadah suruh meninggalkan. Maulid Nabi haram Pak, itu kenapa? Oh, Maulid Nabi itu ibadah kok. Siapa bilang haram? Merasa itu ibadah sehingga sulit dinasihati. Tapi pelaku maksiat, paham ya? Pak, khamr itu haram Pak, judi haram Pak. Oh, judi itu ibadah, enggak ada. Enggak ada. Mesti jangan mengatakan judi itu haram. Enggak mungkin judi itu ibadah, sehingga dia mudah meninggalkan. Tapi ahlul bid'ah ini dia meyakini merasa bid'ah yang dilakukan itu ibadah, sehingga masuk ibadah meninggalkan, enggak mau dia. Sudah paham ya? Itu yang ini inginkan itu ya, apa ya? Tadi semuanya udah ada benar. Teman, anak ingin intinya itu karena kaitan dengan definisi tadi. Kullu ma uhditsa fid din lam ya'ti bihi dalilun la minal kitab wa la minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. At-ta'abbud ini yang Anda ambil titik fokusnya di sini. Yang diinginkan dengan amalan tadi ibadah. Paham ya? Nah, karena ada perkara yang baru dalam agama, perkara baru dalam agama yang sifatnya hanya wasilah perantara. Nah, seperti misalnya papan tulis dan semisalnya, nah itu enggak masalah. Paham ya? Kemudian ada perkara baru tapi dalam hal dunia, seperti apa? Motor, mobil, pesawat enggak masalah. Paham ya? Tapi yang mereka inginkan dengan perkara baru itu ibadah tadi dari bid'ah itu. Paham enggak? Mana? Afwan ya, nah sekedar menyebutkan apa? Globalnya seperti itu biar mudah dipahami saja. Naam. Yang terakhir, wan nasu hunal murad bihim man hadara minal muslimin. Dan manusia di sini yang diinginkan, paham ya? Adalah apa? Adalah wa'adun nas, waktu wa'adun nas wa dzakarhum, adalah manusia yang hadir di kalangan muslimin waktu itu. Fahuwa minal 'am alladhi yurad bihi al-khusus. Maka itu masalah lafaz umum yang diinginkan adalah khusus orang-orang yang hadir di waktu itu di hadapan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Sebenarnya kita baru ngambil poin yang pendek tapi syarahnya panjang, tapi semoga enggak masalah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.